Sahabat SDP, jagat pendidikan tinggi Indonesia beberapa minggu terakhir ini agak rame gitu ya, agak hangat karena ada pernyataan dari staf Kemendikbud terkait dengan wacana penutupan prodi yang dianggap oversupply. Jadi kira-kira menyatakan bahwa ada prodi-prodi tertentu gitu ya yang oversupply, lulusannya terlalu banyak, sedangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia itu tidak banyak, sehingga memberikan kontribusi terkait dengan jumlah pengangguran di tingkat sarjana dan diploma. Contoh yang diambil oleh beliau adalah dari program studi pendidikan. Disampaikan bahwa setiap tahun di seluruh Indonesia ini diluluskan sekitar 490.000 sarjana pendidikan, sedangkan jumlah lowongan guru yang ada di tingkat nasional itu hanya sekitar 20.000. Nah, ini memberikan satu gambaran betapa kontrasnya gitu ya, ketersediaan lowongan kerja terkait juga dengan jumlah lulusan yang ada. Kemudian beliau juga menambahkan dokter gitu ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga akan oversupply, walaupun beberapa tahun yang lalu Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kita ini butuh dokter gitu, sampai dibuka berbagai macam program studi kedokteran yang baru. Dan masih dalam laman berita yang sama disampaikan bahwa di antara 1,9 juta pengangguran, mohon maaf kalau ada tersinggung ya, orang yang tidak bekerja itu sebagian besar itu berasal dari kalangan sarjana, sehingga sepertinya gitu ya, ini memunculkan sebuah pemikiran bagaimana kalau prodi-prodi yang oversupply gitu ya itu ditutup aja gitu ya, supaya tidak menambah oversupply dan ya efeknya bisa panjang, dan itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Mengutip dari beberapa media mainstream seperti Antara, Kompas, Tempo begitu, uh, sebenarnya pemerintah itu mencanangkan gitu ya 8 industri strategis yang terkait gitu ya dengan pembangunan, terkait dengan kemajuan bangsa dan sebagainya. 8 itu adalah energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan juga manufaktur maju. Dan oleh karena ada 8 sektor ini yang diprioritaskan begitu, maka perguruan tinggi itu didorong gitu ya untuk mengoptimalkan peluang-peluang yang ada untuk bisa mendukung ke-8 sektor tadi. Menurut saya masuk akal sih gitu ya kalau pemerintah itu mendorong perguruan tinggi untuk bisa mengoptimalkan diri gitu ya, untuk bisa mendukung program pemerintah terkait dengan memajukan negara dan bangsa melalui 8 sektor tadi. Dan kata kunci mengoptimalkan tadi gitu ya, itu bisa multitafsir dan cukup menjadi topik yang empuk gitu ya untuk diperdebatkan gitu kan. Setiap orang pasti punya pemikiran atau interpretasi yang berbeda-beda. Dan terkait dengan wacana penutupan prodi tadi, ada yang mengatakan bahwa ya kalau banyak yang tutup gitu ya, terus nanti dalam 10 tahun ke depan ketika pekerja di bidang itu berkurang gara-gara pensiun dan sebagainya, terus siapa yang menggantikan, bagaimana kita menyiapkan, dan ini juga terus akan menjadi topik yang akan dibicarakan. Kenapa? Ya karena tadi cara orang menginterpretasikan bagaimana mengoptimalkan itu gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Kalau membaca berbagai macam berita yang ada di mana-mana begitu, sekarang media elektronik itu mungkin lebih mendominasi gitu ya, karena juga lebih mudah untuk ditemui, nyari berita juga lebih cepat, kira-kira demikian. Dari berbagai media-media mainstream dan juga banyak video-video, sudah banyak orang membahas
menganalisis seputar dampak penutupan prodi. Dan menurut saya tidak akan masuk ke era itu gitu ya, karena bahkan sudah ada pejabat di lingkungan kampus gitu ya memberikan tanggapan. Ada yang mengatakan bahwa ya itu kan sebuah wacana, itu kan himbauan gitu. Cuman saya melihat rata-rata kampus lebih banyak mengatakan ya penutupan prodi itu menjadi hak prerogatif kampus, mereka demikian. Kemudian juga ada analisis dari beberapa pakar pendidikan terkait hal ini. Dan ya karena saya ini bukan pakar pendidikan begitu, maka ya saya memberikan buat mereka aja yang memang punya kompetensi dan keahlian bidang itu. Dan saya sih ingin lebih menyoroti gitu ya terkait dengan sebenarnya dunia kerja gitu ya dan dunia kampus itu dalam kutip itu punya kepentingan yang berbeda, dan agak susah sih gitu ya untuk menyatukan kepentingan ini. Tetapi karena cara memandang seseorang itu berbeda gitu ya, sehingga agak susah untuk bisa menyatukan dunia kerja dan dunia kampus ini. Tapi beberapa hal yang sudah pernah dikerjakan nanti kita akan bicarakan. Secara umum, situasi pasar dunia kerja itu tidak banyak gitu ya yang mengetahui bahwa di Indonesia ini ada kuliah gitu ya yang namanya program D4, program Diploma 4. Cukup banyak yang ketika disarankan untuk masuk ke program D4 gitu ya, mereka mengatakan bahwa tidak banyak pemberi kerja yang tahu tentang program D4 gitu. Alasannya kalau dilihat dari berbagai lowongan, walaupun program D4 sudah cukup lama ada gitu ya, tapi rata-rata mintanya S1 seperti itu. Kemudian di dalam berbagai macam job fair yang diselenggarakan, tidak banyak juga gitu ya pemberi kerja gitu ya yang mencari gitu ya lulusan D4. Kalau D1, D2, D3 rata-rata sudah cukup mengerti karena memang sudah cukup lama program ini ada, dan memang D4 ini masih relatif baru gitu ya. Jadi program diploma ini kan adalah program yang fokus pada keterampilan kerja, pada skillnya gitu ya. Bukan pada ranah teoritisnya, bukan pada ranah konseptualnya, tapi lebih ke arah keterampilan untuk bekerja. Ada D1 yang setahun, ada D2 yang 2 tahun, ada D3 tahun. Kemudian pada saya lupa tahun berapa gitu ya, pemerintah membuka program namanya D4, Diploma 4 gitu ya, 4 tahun, dan ini setara gitu ya, setara dengan S1. Tetapi gitu ya, keberadaan program ini itu tidak terlalu menarik minat calon mahasiswa karena ya tadi itu. Plus dianggap ada yang mengatakan bahwa gelarnya kok ya kurang mentereng, kira-kira demikian. Dan kadang-kadang kalau gelarnya tidak dikenal itu, kemudian orang mengatakan gelarnya palsu itu. Nah, ini juga menambahkan keruwetan situasi D4 tadi. Kemudian kalau selain tadi masalah pemberi kerja lebih banyak fokus ke S1 gitu ya, mengabaikan keberadaan D4 gitu ya. Sekarang ini bisa dibilang S1 itu sudah cukup orang bilang oversupply, sehingga untuk meningkatkan nilai jual maka seseorang itu memilih untuk kuliah masuk ke jenjang S2. Yang sudah di S2 untuk meningkatkan nilai jualnya masuk ke jenjang S3, kira-kira demikian. Oleh karena S1 ini sudah oversupply, dianggap demikian, maka lowongan mereka yang punya gelar di tingkat S1 ini, mereka melamar kerja di level SMA, SMK yang pegang S2 gitu ya, itu melamar kerja di tingkat S1 gitu ya, yang di S3 gitu ya, melamar kerja di pekerjaan level S2, kira-kira demikian. Bahkan juga ada
teman-teman yang mendapatkan gelar di bidang SD sampai di level S3 pun mereka memilih atau mungkin terpaksa gitu ya melamar pekerjaan di level S1. Nah, ini situasi yang kita tidak bisa pungkiri dan ini menjadi sebuah fakta yang juga ada di sekitar kita. Di sisi yang lain gitu, perguruan tinggi itu akan membuka prodi itu juga disesuaikan dengan tren gitu ya. Kadang tanpa mempertimbangkan core bisnisnya gitu. Jadi ketika Kementerian Kesehatan itu mengatakan ayo prodi-prodi kampus-kampus silakan buka program studi kedokteran karena kita ini kekurangan dokter ya demikian. Yang membuat saya cukup terkejut adalah ada beberapa perguruan tinggi yang berbasis teknologi itu membuka program kedokteran. Ini cukup membuat saya cukup terkejut begitu ya. Kok bisa ya program berbasis kampusnya adalah berbasis teknologi, teknik, kira-kira demikian. Tetapi kok buka program kedokteran begitu. Bahkan juga ada yang kampus berbasis teknologi membuka sekolah bisnis begitu. Orang berdalih, loh kan sekarang bisnisnya adalah bisnis tentang teknologi. Ya, saya setuju gitu. Tapi kalau menurut saya kalau alasannya begitu ya nanti bisa tidak jelas lagi gitu ya. Core-nya di mana seperti itu. Tapi itulah fakta yang kita hadapi saat ini. Dan kalau kita bicara mengenai situasi ini, maka cukup seru juga gitu ya. Sekarang ini ada beberapa PTN yang membuka cabang gitu ya di kota lain atau di luar Jawa gitu ya. Saya hanya terpikir kok kayak franchise gitu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi itu hanya pikiran saya saja gitu bahwa kok kayak franchise ya gitu. Karena pertanyaan yang paling penting adalah kalau misalnya ada kampus besar gitu ya di Jawa, kemudian membuka cabang di katakanlah di Sulawesi misalnya, pertanyaannya adalah apakah kualitas pembelajarannya itu bisa sama dengan kampus induknya terkait dengan keberadaan tenaga pengajarnya, terkait dengan fasilitas laboratoriumnya dan berbagai proses-proses yang mesti dikerjakan di dalam pembelajaran di bangku perguruan tinggi tadi. Karena hidup ini berkutat di sekitar dunia pendidikan, maka saya merasa perlu ya memberikan komentar terkait pernyataan staf Kementerian tadi dengan pendidikan yang dianggap oversupply dan kemungkinan besar gitu ya banyak orang berpendapat bahwa prodi pendidikan itu tidak berkaitan gitu ya dengan 8 sektor industri yang tadi yang dianggap menjadi sektor prioritas. Kampus mesti mengoptimalkan gitu ya untuk mendukung hal itu, kira-kira demikian. Ya memang argumennya begini, ya kalau mau dihubungkan ya juga bisa, betul satu. Tapi gitu ya, pertanyaannya kan begini, apakah gara-gara prodi tertentu itu tidak mendukung 8 sektor tadi gitu ya, kemudian harus ditutup juga begitu? Karena kalau kita bicara misalnya tentang prodi pendidikan ya, kalau kita bicara prodi pendidikan berarti gitu ya, ini kan prodi-prodi yang terkait dengan bagaimana menyiapkan bahan baku gitu ya, menyiapkan calon mahasiswa untuk bisa masuk ke 8 sektor tadi yang diprioritaskan. Bagaimana menyiapkan mereka sejak TK, sejak SD mungkin hingga masuk ke jenjang level SMA, SMK tadi, sehingga mereka tuh siap untuk terjun gitu ya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan untuk mendukung 8 sektor tadi. Menurut saya membentuk kepribadian seorang pembelajar yang mandiri, pembelajar yang tekun, pembelajar yang tidak mudah menyerah, pembelajar yang punya motivasi untuk berkembang sebagainya, itu merupakan bagian bentukan-bentukan yang dikerjakan ketika seseorang itu sekolah. Jadi ketika mungkin di SD, ketika di SMP, di SMA itu dibentuk, itu dipersiapkan
itu dibukakan wawasannya, sehingga memberikan satu persiapan tertentu sebelum mereka terjun ke bidang khusus untuk bisa mendukung 8 sektor yang tadi disampaikan. Dan menurut saya kayaknya kok ditutup itu ya mesti dipertimbangkan juga. Orang mengatakan ya kan masih oversupply, ditutup aja begitu. Nah begini, saya melihat bahwa ada cukup banyak gitu ya, ada cukup banyak pergumulan terkait dengan ketersediaan guru di luar Jawa, sehingga ya kalau kita menghitung gitu ya, memang saya sempat hitung kemarin gitu ya, data BPS itu rasio guru siswa di Indonesia itu secara nasional itu rasionya oke sih gitu ya, rasionya sih oke gitu. Tapi kalau kita menilik lebih detail lagi ke daerah-daerah tertentu, maka ada hal yang kita mesti cermati gitu ya, karena kebutuhan guru di daerah cukup tinggi, sedangkan kemungkinan gaji yang diberikan untuk guru di daerah tidak terlalu tinggi. Ya tentu saja mesti disesuaikan dengan situasi kehidupan lokal di situ. Tetapi ada pergumulan-pergumulan terkait dengan menjadi guru, yang itu menurut saya udah cukup banyak yang tahu. Satu hal yang selalu menggelitik gitu ya, menggelitik pikiran orang itu adalah kalau seseorang itu memutuskan untuk kuliah di prodi pendidikan gitu, maka ketika lulus mendapatkan gelar SPD, sarjana pendidikan. Dan bukan semua ya, sebagian besar orang berpikir bahwa mereka yang menyandang gelar SPD ini, mereka itu akan berkarir menjadi guru, atau kalau boleh dibilang memastikan diri menjadi guru ketika mendaftar masuk ke pendidikan. Mereka demikian. Dan secara logika keilmuan, yang namanya sarjana pendidikan adalah orang yang menguasai ilmu pendidikan. Dan permasalahannya adalah menguasai ilmu pendidikan itu tidak identik dengan menjadi guru, atau tidak identik dengan kemampuan untuk mengajar. Mereka juga kemampuan menjadi guru. Jadi kita berpikir terlalu sempit begitu ketika penyandang gelar SPD ini harus jadi guru gitu. Padahal enggak gitu ya. Hal lain yang mungkin menarik gitu ya, buat teman-teman mahasiswa prodi pendidikan atau buat teman-teman guru yang sudah terjun ke lapangan saat ini pasti ngerti gitu ya, bahwa ada cukup banyak metode-metode pembelajaran yang dicetuskan oleh katanya orang bule gitu ya, demikian. Mereka punya penelitian, kemudian dicoba, diterapkan, hasilnya kok bagus, kemudian disampaikan di dalam pelatihan dan sebagainya. Permasalahannya adalah di dalam banyak hal, kalau kita berkaitan dengan ilmu sosial, pendidikan juga ilmu sosial menurut saya, ada pengaruh budaya lokal, ada pengaruh tradisi, ada pengaruh kebiasaan, sehingga metode pengajaran yang disampaikan oleh para bule-bule itu gitu ya, itu kemungkinan tidak terlalu cocok, mesti dimodifikasi, disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Saya melihat ini adalah sebuah peluang gitu ya, artinya peluang untuk membuat model atau konsep pembelajaran yang cocok dengan karakteristik di Indonesia. Ini peluang penelitian yang dapat dimanfaatkan. Artinya, sarjana pendidikan adalah orang yang menguasai ilmu pendidikan, sehingga punya wawasan untuk melakukan penelitian terkait dengan tadi hal seputar pembelajaran, hal seputar pendidikan dan sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya, karena sebenarnya kita butuh gitu ya, orang-orang yang mau menekuni bidang ini untuk bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia, karena berkontribusi dalam bidang pendidikan itu tidak hanya menjadi guru tadi. Saya baca di sebuah media ada pernyataan menarik dari Pak Menteri Brian gitu ya, terkait dengan
prodi-prodi dari ilmu murni, karena prodi dari ilmu murni ini dari FMIPA biasanya ya matematika, fisika, biologi, kimia begitu. Itu juga dianggap prodi yang oversupply gitu ya, karena memberikan kontribusi pengangguran yang tinggi gitu. Tapi menariknya Pak Menteri menyatakan bahwa keberadaan ilmu murni itu mendukung dunia penelitian. Dan ketika mendukung dunia penelitian ini, maka Pak Menteri menyampaikan bahwa ini terkait dengan kemajuan, terkait dengan inovasi, terkait dengan kontribusi negara Indonesia di ranah global terkait dengan pengembangan keilmuan tadi. Dan ya, kalau kita bicara tentang lowongan di bidang riset, memang tidak banyak gitu. Peluang untuk bisa bekerja di bidang penelitian itu paling terbuka ada di kampus. Kemudian sekarang kita punya BRIN dulu kita punya LIPI begitu. Itu juga menjadi lembaga-lembaga yang di mana orang bisa terlibat di sana bekerja menjadi peneliti. Jadi kayaknya ide-idenya itu belum dikomunikasikan, sehingga ada staf yang mengatakan prodi yang oversupply mungkin akan ditutup gitu. Kemudian bosnya mengatakan ini itu mendukung gitu ya. Jadi ya ini hanya persepsi saya gitu ya. Saya bisa salah, tetapi setidaknya lebih baik tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Nah, terakhir terus gimana dengan kayak program studi sejarah, arkeologi, antropologi seperti itu? Itu juga bidang yang mungkin dianggap oversupply ya, saya nggak tahu detailnya. Tetapi saya melihat bahwa Indonesia ini punya kekayaan budaya yang luar biasa dengan berbagai suku yang ada. Itu merupakan kasanah antropologi yang cukup menarik gitu ya. Dan bidang ini juga masih dianggap bidang yang kering gitu, bidang ya memang fokusnya masih di penelitian gitu, tapi bidang yang belum banyak disentuh, kira-kira demikian. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seingat saya Pak Wardiman Negoro atau Jodiningrat, saya lupa. Ketika beliau menjabat, beliau pernah menyampaikan ide yang namanya link and match. Idenya adalah menyelaraskan gitu ya sekolah dengan dunia kerja, terutama sekolah di level perguruan tinggi, kuliah gitu ya, menyelaraskan kampus dengan dunia kerja. Dan situasinya waktu itu saya belum kuliah sih waktu itu, jadi nggak bisa tahu kayak apa gitu ya. Tetapi tentu saja ide-idenya adalah bagaimana matkul-matkul itu bisa mendukung perkuliahan, mendukung dunia kerja, kira demikian. Ide yang menurut saya cukup bagus, cukup menarik gitu. Hanya saja di dalam eksekusinya itu memunculkan hal-hal yang menurut saya gitu ya bumerang buat dunia kampus. Sekarang ini ada cukup banyak mata kuliah yang dianggap tidak relevan dengan dunia kerja. Ada cukup banyak masyarakat berpendapat matematika itu tidak perlu karena sekarang ini saya bekerja itu tidak pakai matriks, sekarang saya bekerja tidak pakai integral, sekarang saya bekerja tidak pakai diferensial, sekarang saya bekerja tidak ngitung limit dan sebagainya. Saya bisa membenarkan hal itu karena memang terkait dengan pilihan pekerjaannya. Tetapi kalau seseorang itu memang bekerja dalam bidang penelitian, maka dia akan banyak menggunakan matematika. Mereka meneliti di fisika teori, mereka yang punya penelitian terkait dengan machine learning gitu ya, itu banyak menggunakan matematika. Berbagai kemudahan yang kita nikmati saat ini di smartphone, bisa buka smartphone pakai wajah, bisa bisa memerintahkan smartphone untuk mengerjakan ini itu, ya di balik itu tuh ada matematikanya, mereka demikian.
sekarang ini ada cukup banyak materi matematika yang mengalami penyunatan begitu. Jadi em, prodi-prodi teknik misalnya gitu ya, kebutuhan matematika di elektro itu tidak sama dengan teknik industri, maka isinya berbeda, kira-kira demikian. Ya memang sekali lagi kebutuhan kebutuhan terkait dengan dunia kerja secara real itu susah untuk didefinisikan secara jelas. Tapi sekali lagi dunia kerja ini kan sebenarnya nanti dibagi dua. Tadi saya sempat buka sedikit begitu ya, lowongan pekerjaan riset. Berarti ada lowongan pekerjaan di luar riset gitu. Nah, lowongan pekerjaan di luar riset itu kemungkinan besar adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan katakanlah matematika yang mudah tinggi tadi, demikian. Dan ini berarti membuka sebuah peluang. Nah, kalau gitu kita pisah aja. Nah, sebenarnya pemisahan itu sudah dikerjakan oleh pemerintah melalui munculnya program Diploma 4 tadi, gitu ya. Jadi yang memang mau belajar tentang keterampilan, lebih fokus ke skill sebagainya, masuk ke program D4, jangan ke S1. Ya sekarang ini kan banyak yang berbondong-bondong ke S1 tadi. Di Indonesia ini, ya sekali lagi kita mengenal program bachelornya itu ada S1, ada D4 gitu ya. Kalau kita mau menilai isi pembelajarannya gitu ya, saya memperhatikan bahwa program S1 dan D4 itu isinya relatif sama. Isinya sama, hanya beda baju gitu ya, hanya beda label. Yang satu bajunya bertuliskan S1, yang lain bajunya bertuliskan D4. Jadi ada cukup banyak program S1 sekarang ini gitu ya, yang memberikan lebih banyak keterampilan-keterampilan yang mirip dengan situasi D4. Beberapa mahasiswa juga menuntut kampus gitu ya, supaya memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat dipakai ketika mereka bekerja nanti. Dan di dunia kerja pun secara umum gitu ya, S1 dan D4 itu hampir tidak dibedakan. Mungkin gitu ya, ini memberikan justifikasi bahwa S1 dan D4 itu isinya sama gitu. Dan kalau kita melihat dengan detail lagi, sebenarnya program D4 itu lebih relevan ke dunia kerja pada umumnya daripada program S1. Program D4 ini lebih cocok gitu ya, terkait dengan modeling and match yang sempat dicetuskan oleh Pak Wadilah tadi. Jadi terkait dengan hal ini, saya lebih berpikir gitu ya, mungkin daripada menutup prodi-prodi tertentu gitu, kayaknya gitu ya, lebih enak kita mengatur aja proporsi S1 dan D4 secara nasional seperti apa. Jadi tentu saja menurut saya program S1 itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan program D4, sehingga pemerintah boleh gitu ya menghubungi kampus-kampus begitu untuk menyatakan oke, kampus-kampus ditetapkan gitu ya, program S1 maksimum sekian gitu ya, yang lebih silakan pindah ke D4. Dan mereka kampus-kampus tidak perlu lagi mengurus izin operasional dari nol, tinggal ditransfer aja gitu ya. Ya ini ide aja lewat gitu ya, karena detailnya saya tidak mengerti, tetapi ada kemudahan yang diberikan kepada kampus sehingga ketika kampus itu transfer dari S1 ke D4, maka izin operasionalnya itu tidak perlu ngurus dari nol, tetapi dari kementerian akan langsung menyelesaikan saja. Apakah menutup prodi itu akan menyelesaikan masalah? Saya bilang belum tentu. Apakah transfer S1 memperbanyak D4 gitu ya, mengurangi S1 akan juga bisa menyelesaikan masalah? Ya belum tentu juga begitu. Karena sebenarnya kita punya hal teknis lain gitu ya di tengah masyarakat ini terkait dengan kuliah. Apa itu? Sekarang ini
rata-rata kuliah itu, bukan rata-rata ya, ada cukup banyak gitu ya, orang itu yang kuliah bukan untuk meningkatkan diri, tetapi terkait dengan gengsi. Jadi ada perasaan saya ini harus kuliah gitu. Karena kalau tidak kuliah, saya ini akan direndahkan oleh masyarakat. Karena secara umum masyarakat Indonesia ini kurang menghargai orang yang tidak punya gelar. Orang yang sekolah hanya misalnya mohon maaf lulus SMA atau SMK, walaupun dia terampil mengerjakan ini itu, sulit untuk dihargai. Kenapa? Tidak punya gelar. Nah, jadi ketika ada orang yang gelarnya panjang berderet-deret gitu ya, udah panjang berderet-deret dan dari berbagai macam bidang begitu, orang bilang, wih luar biasa begitu. Padahal menurut saya ketika orang itu punya gelar yang banyak dari bidang yang bervariasi, mungkin tidak saling berhubungan begitu, kemudian juga tidak punya kontribusi yang jelas, sebenarnya dipertanyakan, ngapain dia kuliah seperti itu? Apakah sekedar gengsi atau apa gitu ya? Nah, perasaan terkait dengan direndahkan ketika tidak punya gelar, direndahkan ketika tidak kuliah, itu memberikan tekanan tersendiri buat beberapa orang, mungkin banyak orang begitu, sehingga lulus SMA atau SMK kalau tidak kuliah itu rasanya aneh begitu. Atau ketika nanti bekerja kemudian ketemu sama orang kemudian direndahkan gara-gara tidak kuliah, ada juga seperti itu. Nah, menurut saya ini juga mendorong gitu ya, ini juga mendorong situasi oversupply tadi, sehingga ada orang yang terpaksa kuliah walaupun tidak memerlukan tidak perlu kuliah mestinya, dan kemudian dia ya karena dia terpaksa kuliah ya sekenanya begitu, mungkin dia bekerja juga apa gitu ya, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliahnya, atau mungkin ya sekedar punya gelar aja seperti itu. Dan ini PR yang cukup besar yang menurut saya butuh biaya cukup tinggi untuk menyelesaikannya. Tapi sepertinya masyarakat Indonesia perlu untuk melihat lebih jauh bahwa tidak semua orang yang tidak bergelar, tidak semua orang yang tidak pernah mengenyam kuliah itu adalah orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya keahlian dan sebagainya. Mungkin itu kontribusi dari masyarakat yang kita bisa kerjakan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kita jumpa lagi di topik